Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kami kelompok 4 dapat menyelesaikan materi melalui dokumentasi video ini. Tidak lupa pula kita menyampaikan salam serta salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Tendri selaku ibu dosen pengampuh mata kuliah Teknologi Informasi yang telah mengamanahkan kelompok kami, yakni kelompok 4, untuk memaparkan materi kami, yang mana materinya itu adalah teknologi informasi tentang proses pengolahan kata, peralatan kerja dengan Word, sejarah desktop publishing, alat pengolah masa depan, spreadsheet, software statistik, statistik dan data analis, visual ilmiah, serta perhitungan risiko. Oke, baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Fatma Indah Hayani dengan stambuk F1D2 19012. Saya di sini selaku moderator sekaligus sebagai pemateri. Oke, baik, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Anissa Anawaisoroga dengan stambuk F1D2 19034 selaku pemateri pertama. Kemudian yang kedua ada Suhardin dengan stambuk F1D2 19027 selaku pemateri kedua. Nah, untuk pemateri ketiga saya sendiri. Untuk pemateri keempat ada Ade Putri dengan stambuk F1D2 19009. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama. Saya persilakan kepada Anissa Anawaisoroga. Saya persilakan. Baik, materi yang pertama adalah pengolah kata. Proses pengolah kata. Pengolah kata adalah suatu program aplikasi yang dirancang khusus dan mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk pembuatan sebuah tulisan atau dokumen pada komputer. Saat ini, pengolah kata yang banyak digunakan adalah Microsoft Word for Windows, mulai dari versi Word 3X, Word 6.0, Word 97, Word 2000, dan saat ini Word XP. Microsoft Word for Windows banyak digunakan karena sudah cukup lengkap sebagai aplikasi pengolah kata, dari pengetikan yang sederhana sampai yang rumit. Selanjutnya, aplikasi pengolah kata atau word processor. Software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen, seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting maupun mencetak dokumen. Banyak digunakan untuk membuat naskah laporan, artikel, brosur, karya tulis, surat menyurat, dan lain-lain. Kemudian, manfaat aplikasi pengolah kata. Yang pertama, membuat sebuah dokumen. Kedua, menyunting dan melakukan penformatan dokumen. Ketiga, membuat cover. Keempat, mencetak dokumen. Kelima, mengarsipkan sebuah tulisan. Keenam, memberikan hiasan atau bingkai pada dokumen. Macam-macam aplikasi pengolah kata. Di antaranya adalah Microsoft Word, Graph, GNU Text Max, OpenOffice or Ergo Writer, Lotus Word Pro, Corel Word Perfect, Abi Word, Star Office Writer, OpenOffice Writer, Notepad, S-Word, WordPad, Atlantis Word Processor, Word, WPS Writer, LYX, R4U. Selanjutnya adalah peralatan kerja dengan Word. Yang pertama, title bar adalah bagian tengah paling atas dari lembar kerja atau workbook yang menunjukkan keterangan nama atau judul dari dokumen Excel yang sedang dikerjakan.
Kedua, menu bar adalah baris tab atau menu yang berisi judul-judul yang tersusun secara horizontal. Pada masing-masing judul terdapat sekumpulan toolbar terkait. Adapun judul-judul yang bisa dijumpai pada menu bar ini antara lain File, Edit, View, Insert, Formula, Data, Windows, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu toolbar, yaitu seperangkat ikon atau tombol yang merupakan bagian dari antarmuka aplikasi atau sistem operasi. Biasanya terletak di bagian bawah menu bar. Selanjutnya, ruler, yaitu berfungsi untuk menyelaraskan teks atau merapikan teks atau paragraf agar terlihat rapi. Ruler berada di atas dan di samping kiri lembar dokumen yang memudahkan pengetik untuk mengatur kerapihan sebuah paragraf. Selanjutnya, scroll bar. Scroll bar adalah alat penggeser yang digunakan untuk melihat bagian bawah suatu blog atau website. Scroll bar adalah sebuah kotak yang dapat digulung ke kanan atau ke bawah sehingga kita dapat menemukan isi yang tersembunyi. Kemudian status bar. Status bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja. Kursor. Teks kursor adalah posisi kursor untuk menulis teks pada lembar kerja Microsoft Word dan pada umumnya disebut caret. Di sini bisa dilihat letak bagian-bagian peralatan kerja dengan Word. Selanjutnya, desktop sejarah publishing. Desktop publishing dimulai pada tahun 1983 dengan program yang dikembangkan oleh James Beeson di sebuah surat kabar komunitas di Philadelphia. Program jenis prosesor One dapat dijalankan pada PC menggunakan kartu grafis untuk tampilan WYSIWYG dan diperkenalkan secara komersial pada tahun 1984. Pasar DTP meledak pada tahun 1985 pada bulan Januari. Dan pada saat itu, yang diperkenalkan adalah printer laser writer Apple. Kemudian pada bulan Juli, pengenalan perangkat lunak PageMaker dari Aldus yang dengan cepat menjadi standar industri perangkat lunak DTP. Berikut adalah urutan tahun sejarah desktop publishing. Istilah desktop publishing. Nama tersebut diberikan oleh Aldus sebagai pendiri perusahaan Paul Brainerd. Istilah tersebut digunakan agar bisa menempati kedudukan di pasaran dengan menggambarkan keterjangkauan harga dan tidak ribet dengan ukuran yang kecil. Produk ini berbeda dengan peralatan phototypesetting komersial yang mahal. Pada awalnya, desktop publishing masih belum modern, masih menggunakan sistem 512K, PageMaker, LaserWriter, Macintosh, dan sering mengalami crash perangkat lunak. Tampilan 512 x 342 bit, layar monokrom dengan Mac. Ketidakmampuan untuk mengontrol huruf spasi, adanya perbedaan antara tampilan layar dan output saat dicetak. Namun, revolusioner pada waktu itu sudah dapat diterima dengan baik dan mendapat pujian. Selama tahun-tahun awal desktop publishing memperoleh reputasi buruk akibat dari pengguna yang tidak terlatih yang menciptakan suatu karya tidak terorganisir dengan tebusan catatan layout, efek, kritik yang sama akan dikenakan lagi melawan penerbit web awal dekade kemudian. Namun, beberapa orang mampu mewujudkan hasil yang benar-benar profesional. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Suhardin dari kelompok 4. Baik, langsung saja alat pengolah masa depan. Dari sisi teknologi ilmuwan komputer, meyakini bahwa suatu saat akan tercipta yang disebut dengan biochip yang terbuat dari bahan protein sintesis. Robot yang terbuat dari bahan ini suatu saat akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan untuk komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang
komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Secara prinsip ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah, dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan komputer masa mendatang lainnya yaitu untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi, bisa berkomunikasi langsung dengan manusia, dan bentuknya semakin kecil. Spreadsheet adalah program ahli komputer interaktif untuk organisasi dan analisis data dalam bentuk tabel. Spreadsheet dikembangkan sebagai simulasi komputerisasi akuntansi lembar kertas. Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet canggih yang bisa digunakan untuk menampilkan data, melakukan pengolahan data, kalkulasi, membuat diagram, laporan, dan semua hal yang berkaitan dengan data yang berupa angka. Contoh aplikasi dari penggunaan spreadsheet dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung rata-rata atau nilai maksimum suatu data. Kedua, membuat grafik yang memperlihatkan presentasi suatu penjualan dalam range tertentu. Ketiga, memperlihatkan jumlah total suatu variabel. Keempat, manajemen suatu database. Spreadsheet juga adalah lembaran kertas yang menunjukkan akuntansi atau data lain dalam baris dan kolom. Spreadsheet memiliki beberapa program, antaranya adalah 1. Microsoft Excel, 2. Multiplan, 3. VP Planners, 9. 4. Spreadsheet pada Start Office, 5. Twin, 6. Logit 3D, yang ke-7 Lotus, 8. Quattro Pro, dan Twin Advance. Oke, baik. Saya Fatma Indah Hayani, Stambok F1D2 19012, Prodi Bioteknologi. Saya akan memaparkan materi ketiga dari kelompok kami, yang mana materinya itu ada dua. Yang pertama adalah software statistik, kemudian yang kedua statistik dan data analis. Oke, software statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika dalam bahasa Inggris adalah statistik, berbeda dengan statistik. Nah, statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Berikut ini beberapa software statistik yang paling banyak digunakan. Yang pertama yaitu adalah SPSS, atau disebut dengan Statistical Package for the Social Science. SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk analisa statistika. Kemudian yang kedua yaitu adalah MINTAB. MINTAB adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik. Yang ketiga adalah LISREL, atau disebut dengan Linear Structural Relationship, yang merupakan program yang paling informatif dalam menyajikan hasil-hasil statistik. Yang keempat yaitu SAS, yang mana SAS ini adalah Statistical Analysis System atau populer. SAS adalah suatu sistem
terpadu dari produk perangkat lunak yang disediakan oleh SAS Institute (INSAS) yang memungkinkan programmer untuk melakukan entry data, analisis statistik, peramalan untuk mendukung keputusan riset operasi, peningkatan kualitas pengembangan aplikasi data, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita melangkah ke materi kedua, yang mana materi kedua ini adalah statistik dan data analisis. Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi, dalam hal ini parameter, berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Sampel di sini adalah statistik. Oke, sebelum kita melangkah ke jenis-jenis statistik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik, baik secara sederhana maupun secara luas. Pengertian statistik secara sederhana dapat diartikan sebagai data, sedangkan pengertian statistik secara luas diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau juga diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Jenis statistik. Berdasarkan jenisnya, statistik dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Statistik deskriptif mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan, dan menganalisis data. Menata, menyajikan, dan menganalisis data dapat dilakukan misalnya dengan menentukan nilai rata-rata hitung dan persen atau proposisi. Cara lain untuk menggambarkan data ialah dengan menggunakan tabel, distribusi frekuensi, dan diagram atau grafik. Sedangkan statistik inferensial adalah statistik yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Dengan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Putri dengan stambuk F1D2-19009 akan memaparkan materi terakhir tentang visualisasi ilmiah dan perhitungan risiko. Visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Secara umum, visualisasi dalam bentuk gambar, baik yang bersifat abstrak maupun nyata, telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Contoh dari hal ini meliputi lukisan di dinding-dinding gua dari manusia purba, bentuk huruf hieroglif Mesir, sistem geometri Yunani, dan teknik pelukisan dari Leonardo da Vinci untuk tujuan rekayasa dan ilmiah.
Menurut MC Cormick, definisi visualisasi adalah metode penggunaan komputer untuk mentransformasikan simbol menjadi geometrik dan memungkinkan peneliti dalam hal mengamati simulasi komputasi yang dapat memperkaya proses penemuan ilmiah sehingga dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan tak terduga. Visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Tujuan dari visualisasi informasi adalah mengeksplor, menghitung, dan menyampaikan. Karakteristik visualisasi informasi menurut MC Cormick. Karakteristik visualisasi informasi yang baik memiliki 4 karakteristik, yaitu menggunakan pola, perbandingan gambar, gambar animasi, dan warna. Teknik yang digunakan untuk visualisasi informasi yakni pengumpulan jumlah, overview, detail fokus, konteks, drill down, dan brushing. Adapun media visualisasi informasi yang dapat digunakan MC Cormick adalah diagram, grafik, poster, kartun, komik, dan bagan. Hierarki visualisasi merupakan urutan dari item-item di mana item tertentu merupakan bentuk atau moyang dari item lainnya. Bentuk hierarki visualisasi informasi yakni tri atau pohon, chips, pohon hiperbolik, pohon kerucut, dan representasi isi ruang atau tree map. Selanjutnya yaitu perhitungan risiko. Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Seorang menyatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu. Memahami konsep risiko secara luas merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko. Oleh karena itu, dengan mempelajari berbagai definisi yang dikemukakan dalam berbagai literatur, diharapkan pemahaman tentang konsep risiko semakin jelas. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the